Ya, oke guys, balik lagi bersama gua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kei-car. Jadi kei-car itu adalah sebuah sebutan untuk mobil yang bentuknya kecil dan itu bahasa Jepang ya, artinya ya mobil kecil, pokoknya lightweight car. Dan kita akan bahas lebih lebih lanjut, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya. Oke guys, jadi karena mumpung lagi corona nih ya, dan ya kita nggak boleh beraktivitas di luar kalau nggak seperlunya. Jadi gue berusaha buat konten dari dalam rumah untuk menghindari interaksi dengan orang lain dan mencegah terjadi penularan corona. So pastinya nih ya, kalau di rumah gabut dan ya ada juga kegiatan yang dari kantor lah, buat apa. Nah, dan pastinya butuh penyegar nih. Kalau gue sih selalu ada kopi yang pastinya gue simpen di rumah gue, dan pastinya yang gue simpen adalah kopi Ko 78. Ini selalu gue simpen di rumah gue dan di kamar, bahkan di kulkas. Jadi kalau lagi pingin ngopi itu bisa langsung ngambil ini. Menurut gue ini kopinya berasa banget kuat. Jadi gue suka ini karena ya itu kopinya kuat dan enak banget. Dan ini rasa favorit gue, cafe latte, makanya gue selalu sedia di rumah. Rasanya tuh nikmat banget, pokoknya seger. Kalau kalian jenuh di rumah, beraktivitas di rumah jenuh, nah itu minum ini langsung seger lagi dan semangat beraktivitas melakukan hal-hal lainnya yang ada di rumah. Oke guys, kita lanjut nih bahas kei-car ya. Kei-car itu adalah sebuah sebutan untuk mobil lightweight yang ada di Jepang, dan itu berbeda sedikit dengan LCGC yang ada di Indonesia. Kei-car itu masuk ke Indonesia udah ada apa belum? Ya menurut gue mulai dari Karimun kotak atau yang dikenal di Jepang itu sebagai Wagon R White, itu kei-car yang bisa dibilang kei-car masuk ke Indonesia lah, itulah Karimun kotak itu. Dan ya gue pakai juga dan itu enak banget. Dan kei-car itu memiliki 3 masa sebenarnya dari perkembangannya ya, cc-nya. Dan diawali pada tahun 1949 nih, pemerintah Jepang akhirnya ngeluarin kayak itu kan habis Perang Dunia Kedua dan perekonomian belum bangkit sepenuhnya, tapi pengen memakai kendaraan yang lebih dari motor tapi nggak terlalu besar dan nggak terlalu mahal biayanya. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kei-car. Awalnya kei-car itu juga nggak langsung seperti sekarang ya, cc-nya 660. Memang cc-nya dibilang kecil banget, di bawah 1000 pastinya, tapi fitur dan lain-lainnya itu bisa dibilang nggak kalah sama mobil pada umumnya. Dan 10 mobil terlaku di Jepang, 7 diantaranya merupakan kei-car. Jadi banyak banget yang lebih memilih kei-car di Jepang karena pertama dapat pengurangan pajak. Pajaknya itu ya dapat sekitar pengurangan 1% apa 2% gitu. Dan yang pastinya tarif asuransinya itu kalau mobil biasa 22.000 yen, itu nggak tahu ntar sekitar berapa. Kalau kei-car itu bisa 18.000 yen. Jadi cukup banyak penghematan, apalagi dari konsumsi BBM-nya, lahan parkir ya, itu juga menghemat banget karena ukuran dari kei-car itu yang kecil banget. Dan bentuknya itu nggak selalu city car yang compact gitu, tapi ada juga yang sedan maupun microbus kayak van gitu, tapi yang ukuran kecilnya lah. Dan rata-rata itu dari dulu bentuknya selalu mengkotak. Jadi di dalam di dalam undang-undangnya sepertinya itu ada ketentuan khususnya untuk panjangnya, lebarnya, bentuknya seperti apa. Makanya kenapa bisa dibilang hampir bentuk kei-car itu semuanya mirip, walaupun ya udah nggak kotak tapi kayak masih ada aksen-aksen ngotaknya gitu. Dan kenapa itu produsen-produsen mobil yang merek Jepang itu nggak bawa ke sini? Karena pasarnya nggak ada. Orang Indonesia tuh rata-rata nggak suka mobil kotak. Dan kedua, harganya itu untuk di Indonesia bisa jadi lebih mahal karena seperti Honda S600 ya kalau nggak salah, itu masuk ke Indonesia harganya bisa 400 jutaan. 400 jutaan, gue yakin kalian bakal milih mobil lain daripada mobil yang cc-nya 660 cc doang. Dan karena cc itu beberapa negara juga nggak cocok, cc-nya terlalu kecil. Jadi beberapa mobil yang dari Jepang itu bawa keluar versi luarnya itu cc-nya selalu di atas dari yang ada di pasar Jepang, kayak Wagon R
Itu 1000 cc di sini. Tapi di Jepang itu bisa, walaupun cc kecil, bisa all wheel drive dan turbocharge. Itu enaknya dari sana. Kei car rata-rata itu bisa udah turbocharge dan all wheel drive. Enaknya itu sih kalau dari sana. Dan beberapa fiturnya, beberapa panelnya, partnya, bahannya itu nggak beda sama mobil-mobil pada umumnya. Kalau di sini kan LCGC ya bodinya tipis banget lah. Bisa dibilang beda banget sama mobil biasa. Dan harganya LCGC sama nggak, karena taraf hidup juga sih, itu beda sih harganya, dan fiturnya pun beda. Kayak di Jepang itu kei car udah ada cruise control sama lane assist, itu udah ada yang sekarang ini. Dan seperti yang gue bilang tadi, kei car nggak selalu bentuknya city car, ada juga yang sedan, dan yang sedan itu 2 pintu rata-rata, dan itu keren banget bentuknya, unik. Seperti dulu ada Mazda AutoZam dan juga Honda Beat. Honda Beat-nya bukan yang ember-ember ya, tapi Honda Beat yang mobil, dan itu bentuknya keren banget. Itu kayak versi mininya S2000 deh kalau dari desainnya kalau gue lihat. Dan yang terbaru ada Honda S600. Itu seperti versi mininya dari Honda NSX yang terbaru. Jadi bentuknya nggak main-main juga ya, sekarang udah pada keren-keren. Dan di Indonesia mungkin kalian sering lihat kalau pas acara IMS atau Gias itu Daihatsu paling sering bawa pajangan untuk kei car di booth-nya. Tapi kenapa nggak dijual? Karena Daihatsu cuma pengen nunjukin kalau mereka tuh punya mobil-mobil yang lucu dan keren. Tapi pasar Indonesia tuh nggak masuk karena orang-orangnya nggak suka dengan desain yang seperti itu, dan mungkin harganya bisa dibilang pastinya mahal. Karena Daihatsu itu terkenal dengan harganya yang murah-murah. Tapi kalau Daihatsu berhasil datengin yang sedan kei car-nya, itu bisa jadi paling mahal karena itu nyentuh harga 480 jutaan. Dan di Jepang pun pemegang kei car itu tuh paling banyak yang beli nih ya, setahu gue, dan pengalaman gue pernah ke Jepang liatnya itu kalau nggak Daihatsu, Suzuki paling banyak dipakai. Dan itu yang gue pas pertama kali kesana tuh lihat kayak di bawahnya logonya AWD, bukan logo siapa, kayak ada tulisan AWD gitu. Semua rata-rata udah all wheel drive. Ya horsepowernya memang di bawah 100 horsepower sih, tapi itulah fun to drive-nya karena ya cuma buat sekedar dalam kota aja gitu loh, kayak sehari-hari. Dan jalanan di Jepang memang kalau di kota-kota besarnya gede, tapi untuk di pedesaan itu kecil. Terus pajak biaya parkir itu juga mahal, jadi kenapa ini lebih laku mobil-mobil kecil. Dan juga emisinya kenapa bisa lebih murah, karena emisinya nggak sebanyak mobil-mobil biasa, jadi dapat keringanan lah dari pemerintah. Tapi untuk sekarang ya, kalau gue baca-baca itu keuntungan dari pemilik kei car itu udah nggak sebanyak dulu sih. Jadi beberapa udah dihapus oleh pemerintah, karena mungkin pemerintah ingin menekankan untuk lebih menggunakan public transportation gitu. Nah, yang tadi sejarah mobil kei car ini berkembang dari awalnya 300 cc nih, dari tahun 1949 tadi sampai 1970-an. Dan 1970-an sampai 1990-an itu 500 cc. Lalu setelah itu tahun 1990 ribet, itu beralih jadi 660 cc pokoknya maksimal. Jadi di atas itu bukan kei car lagi, dan kebijakan harganya dan lain-lainnya udah beda. Dan memang Jepang kan orangnya rata-rata keluarganya nggak terlalu banyak ya, kalau satu keluarga gitu. Jadi kenapa mereka mengambil itu, karena ya keluarganya juga nggak terlalu banyak. Beda dengan Indonesia yang lebih membutuhkan mobil besar karena keluarganya banyak, dan ya itu makanya di sini lebih laris MPV gitu. Nah, dan seperti yang gue bilang tadi, ada ukuran batasan untuk kei car, sebuah kei car. Nah, ukurannya ini yang terakhir dipublish untuk produksi yang sampai sekarang ya, dari tahun 98 itu udah pokoknya terbaru itu 98 sampai sekarang. Ukurannya itu panjangnya maksimal 3,4 meter, dan yang lebarnya itu 1,48 meter. Dan horsepower yang dihasilkannya itu ada juga maksimalnya, yaitu 63 horsepower. Karena spesialnya dari kenapa spesial dan mendapat keistimewaan dari pemerintah itu mobil ini, itu karena emisi yang dihasilkan dari kei car ini sangat kecil dibanding mobil-mobil pada umumnya yang ber-cc lebih besar dan bermesin lebih besar. Jadi kenapa dibatasin ya, karena itu untuk mendapat keistimewaan dari pemerintah, dia harus membatasin horsepowernya.
Dan seiring berkembangnya zaman, saat ini banyak banget mobil listrik. Nah, di Jepang pun juga Kei-Car udah berinovasi menjadi beberapa itu jadi mobil listrik kayak Mitsubishi itu udah ada. Dan nggak hanya di Jepang sih yang punya Kei-Car, Smart ya, itu produsen mobil juga Eropa, dan itu mengeluarkan mobil Kei-Car juga yang kecil yang 2 pintu. Itu juga termasuk Kei-Car di negaranya ya. Dan itu masuk ke Indonesia ya, walaupun harganya dengan untuk ukuran mobil seperti itu harganya mahal, tapi itu punya kualitas dan dia emang nggak main-main sih. Maksudnya fitur keselamatan ya itu juga bagus. Dan di beberapa negara memang Kei-Car nggak dimasukin karena Kei-Car yang dari Jepang ya, maksud gue nggak dimasukin karena cc-nya yang ya cukup kecil dan kurang sesuai di negara lain. Jadi Kei-Car itu ya tadi yang gue bilang terbatas di Jepang aja. Kalau mau dibawa keluar itu biasanya cc-nya di-upgrade lagi atau mesinnya di-upgrade lagi lebih besar, dan dengan penyesuaian lainnya lah kayak Wagon R White masuk ke Indonesia ganti nama, terus nggak pakai turbo ya, walaupun nggak semua yang di Jepang juga pakai turbo sih, dan penggeraknya jadi front wheel drive. Pokoknya Kei-Car itu penggeraknya kalau nggak front wheel drive itu all wheel drive. Oke guys, jadi mungkin itu aja pengertian dari Kei-Car yang bisa gue kasih tahu ke kalian, dan semoga bermanfaat. Kalau kalian ada tahu lebih, kalian bisa komen aja di kolom komen apa yang bisa dilakuin saat ini kan di rumah aja. Apa yang kalian bisa lakuin ya, kalian bisa bersihin kendaraan kalian dengan semprotin cairan disinfektan bagian mana kayak itu yang sering kalian pegang, seperti pegang pintu kalau mobil ya, shift knob, terus setir, dashboard, dan lain-lainnya. Itu kalian bersihkan pokoknya, mumpung lagi waktu di rumah banyak, pokoknya bongkar-bongkar mobil dibersihin. Dan mungkin gue bakal bikin video tutorialnya juga bersihin mobil menyeluruh saat ada di rumah gimana, maupun motor juga ininya bisa stangnya lah kalian bersihin, karena itu pastinya kalian pegang sehari-hari dan nggak tahu habis megang apa terus tiba-tiba megang stang. Pokoknya usahain mumpung di rumah bersihin kendaraan kalian, terutama yang masih beraktivitas di luar dan bekerja di luar. Setiap mau berangkat atau pulang itu kalau bisa lagi wajib bersihin kendaraan kalian bagian yang sering kesentuh, karena kalian nggak tahu itu partikel coronanya bisa ada di mana, dan sebelum masuk rumah kalian harus sudah bersih biar nggak membawa masuk ke dalam rumah. So itu aja guys untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video baru berikutnya. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar next bahas apa, dan maaf kalau ada kurangnya. Bye.